Kimia klinik adalah cabang ilmu kimia yang terkait dengan analisis kimia dalam cairan tubuh seperti darah dan urin untuk membantu diagnosis dan pemantauan penyakit. Analisis kimia klinik ini sangat penting dalam laboratorium klinik untuk mendeteksi gangguan metabolisme, fungsi organ, dan kondisi patologis lainnya. Adapun pengertian dari gangguan feses atau gangguan BAB atau buang air besar adalah kondisi masalah terkait proses pengeluaran tinja yang meliputi konstipasi atau sembelit berupa sulit dan jarang BAB dengan feses keras, serta inkontinensia feses berupa kesulitan mengontrol pengeluaran feses. Pemeriksaan feses adalah prosedur untuk pemeriksaan sampel feses atau tinja. Pemeriksaan feses ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Pemeriksaan feses ini diawali dengan pengambilan sampel tinja pasien. Selanjutnya, sampel tinja akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Mekanisme terjadinya gangguan feses berasal dari ketidakseimbangan fungsi sistem pencernaan, khususnya pada proses motilitas usus, penyerapan air, dan pencernaan zat gizi. Ketika gerakan peristaltik usus berlangsung lebih cepat, air tidak sempat diserap oleh dinding usus sehingga feses menjadi encer dan menimbulkan diare. Sebaliknya, apabila peristaltik melambat, penyerapan air berlangsung berlebihan yang menyebabkan feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan atau disebut dengan konstipasi. Selain itu, gangguan pada penyerapan nutrisi, infeksi mikroorganisme, ketidakseimbangan mikrobiota usus, serta pola makan rendah serat dan kurangnya cairan juga dapat memperparah gangguan feses. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pada feses. Yang pertama, faktor pola makan yang sangat berpengaruh terhadap konsekuensi, warna, dan frekuensi pada feses. Pada faktor pola makan terdapat asupan rendah serat, yang dimana serat ini berfungsi untuk menambah massa dan kelembapan pada feses. Jika tubuh kekurangan serat, maka gerakan usus peristaltik ini berkurang, sehingga feses sulit dikeluarkan dan terjadi konstipasi atau sembelit. Yang kedua yaitu kelebihan lemak dan protein. Makanan yang tinggi lemak dan protein dapat menyebabkan waktu cerna lebih lama dan memperlambat transit usus. Hal ini bisa menyebabkan feses lebih keras dan berbau menyengat. Faktor pola makan yang ketiga yaitu kekurangan cairan atau dehidrasi. Air digunakan untuk melunakkan feses. Bila asupan air kurang, maka kolon akan menyerap air dari feses secara berlebihan, sehingga menyebabkan feses kering dan keras. Itu konsumsi makanan pedas dan berminyak, di mana makanan ini dapat merangsang dinding usus, kemudian dapat mempercepat transit makanan, sehingga menyebabkan diare dan perut merasa tidak nyaman. Faktor yang mempengaruhi gangguan feses yang kedua yaitu obat-obatan termasuk antibiotik yang akan mengganggu keseimbangan mikrobiota usus yang berperan dalam fermentasi dan pembentukan feses. Jika tidak terjadi keseimbangan, maka akan menyebabkan diare atau feses lembek. Selanjutnya yaitu obat antasida yang mengandung amilum dapat menyebabkan konstipasi karena dapat memperlambat gerakan usus. Selanjutnya yaitu obat pencahar yang jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan mengalami penurunan alami usus untuk berkontraksi. Faktor fisiologis dan usia. Yang pertama penuaan, di mana pada lansia mengalami penurunan pada aktivitas otot usus dan sensitivitas reseptor saraf, sehingga frekuensi buang air besar itu menurun.
Selanjutnya yaitu perubahan hormon, di mana saat kehamilan hormon progesteron itu meningkat dan mengalami konstipasi. Sebaliknya jika menstruasi mengalami hormon prostaglandin meningkat sehingga menyebabkan diare. Selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup yang lebih banyak duduk akan mengalami penurunan pada stimulasi otot, perut, dan usus, sehingga dapat memperlambat proses pencernaan. Faktor yang mempengaruhi gangguan pada feses yang keempat yaitu faktor psikologis, di mana seseorang yang mengalami kecemasan, stres, atau depresi akan mengalami gangguan pada sistem enterik, sehingga menyebabkan sembelit atau diare. Faktor infeksi dan penyakit. Yang pertama, infeksi. Virus, bakteri, dan parasit. Mikroorganisme seperti E. coli dapat menyebabkan peradangan pada usus, sehingga memicu diare akut, feses cair, dan perut merasa nyeri. Yang kedua yaitu sindrom iritasi usus besar atau IBS. IBS adalah gangguan fungsional di mana usus terlalu sensitif terhadap rangsangan, di mana penderitanya mengalami feses yang tidak teratur, kadang keras, kadang cair, disertai nyeri dan kembung. Faktor anatomi dan mekanik. Yang pertama itu obstruksi atau penyumbatan usus yang terjadi akibat tumor, perlengketan usus, atau hernia. Hal ini dapat menghambat aliran feses dan menyebabkan konstipasi parah. Yang kedua yaitu hemoroid atau embeien, yang dimana menimbulkan rasa nyeri saat buang air besar dan membuat penderitanya menahan diri sehingga memperparah konstipasi. Yang terakhir dari faktor anatomi dan mekanik yaitu kelemahan otot dasar panggul, yang dimana dapat mengganggu defekasi normal, terutama pada wanita setelah melahirkan. Selanjutnya ada pun macam-macam gangguan klinis feses. Yang pertama diare. Diare adalah kondisi di mana frekuensi buang air besar meningkat lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi feses yang cair atau lembek. Penyebabnya itu ada 5. Yang pertama infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Yang kedua ada virus seperti rotavirus dan norovirus. Yang ketiga ada parasit seperti Giardia lamblia dan Entamoeba histolytica. Dan yang keempat makanan terkontaminasi, dan yang terakhir alergi makanan. Contoh penyakitnya itu seperti gastroenteritis, dysentery basiler, dan kolera. Ciri fesesnya itu seperti feses cair, kadang berlendir atau berdarah dengan bau menyengat. Yang kedua ada konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah gangguan di mana buang air besar jarang atau kurang dari 3 kali per minggu dan feses keras atau sulit dikeluarkan. Penyebabnya itu yang pertama kurang serat dan cairan, yang kedua ada kurang aktivitas fisik, dan yang ketiga efek samping obat misalnya analgesik opioid, dan yang keempat gangguan saraf usus. Contoh penyakitnya itu ada irritable bowel syndrome atau IBS, tipe konstipasi, hipotiroidisme, dan obstruksi usus. Ciri feses itu ada feses keras, kering, berwarna coklat tua, dan sulit keluar. Yang ketiga ada steatorea atau feses berlemak. Steatorea adalah kondisi di mana feses mengandung banyak lemak yang tidak terserap, sehingga feses tampak berminyak dan sulit hilang bila disiram air. Penyebabnya itu yang pertama gangguan penyerapan lemak di usus halus, dan yang kedua kekurangan enzim pankreas misalnya pada pankreatis kronis, dan yang ketiga penyakit hati atau empedu. Contoh penyakitnya itu yang pertama pankreatis kronis, penyakit celiak, obstruksi saluran empedu. Ciri fesesnya itu seperti feses berminyak, terapung di air, berbau busuk, dan berwarna pucat. Yang keempat ada melena. Melena adalah keluarnya feses berwarna hitam pekat akibat perdarahan di saluran cerna bagian atas lambung atau duodenum. Penyebabnya itu yang pertama tukak lambung, yang kedua tukak duodenum, yang ketiga varieses esophagus pecah, dan yang keempat penggunaan obat NSAID jangka panjang. Contoh penyakitnya itu ada 2, yang pertama gastritis erosif, yang kedua ulcus pepticum. Ciri fesesnya itu feses berwarna hitam, berbau sangat busuk. Yang kelima ada hematohesia.
Hematohesia adalah keluarnya darah merah segar bersama feses yang menandakan perdarahan pada saluran cerna bagian bawah. Penyebabnya itu yang pertama wasir atau hemoroid, yang kedua visura ani, yang ketiga kolitis ulceratif, yang keempat kanker kolon. Contoh penyakitnya itu yang pertama kanker usus besar, radang rektum. Ciri fesesnya itu feses bercampur atau dilapisi darah merah segar. Yang keenam ada feses pucat atau akolia. Feses berwarna pucat atau abu-abu karena tidak ada pigmen empedu atau bilirubin yang masuk ke usus. Penyebabnya itu yang pertama penyumbatan saluran empedu, yang kedua batu empedu, dan yang ketiga kanker hati atau pankreas. Contoh penyakitnya itu kolestasis dan hepatitis berat. Ciri fesesnya itu feses pucat seperti dempul, kadang berminyak, contohnya itu ada pada gambar. Dan yang ketujuh ada feses berdarah dan berlendir, yaitu di mana kondisi feses bercampur lendir dan darah akibat infeksi atau peradangan pada usus besar. Penyebabnya itu yang pertama infeksi bakteri seperti Shigella atau Salmonella, dan yang kedua ada radang usus besar atau kolitis. Contoh penyakitnya itu yang pertama disenteri amoeba dan yang kedua kolitis ulceratif. Ciri fesesnya itu feses berlendir disertai darah segar atau gelap. Contohnya ada pada gambar. Nah, ini kemudian ada interpretasi hasil pemeriksaan lengkap. Jadi hasil pemeriksaan lengkap pada feses, yang pertama itu ada pemeriksaan jenis gangguan feses. Yang pertama itu pada penyakit diare. Nah, ini dilakukan pemeriksaan rutin makroskopik dan juga dilakukan pemeriksaan kultur feses. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya yaitu kita memeriksa bakteri atau parasit yang penyebab Escherichia untuk usus. Kemudian kita juga memeriksa leukosit, dan yang kedua ada kita memeriksa pada penyakit konstipasi. Nah, konstipasi atau sembelit ini kita lakukan analisis feses. Kemudian ada juga kita memeriksa tes fungsi tiroid, kemudian kadar kalsium. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu kita mendeteksi gangguan metaboliknya. Kemudian kita menganalisis anemia, yang apakah ada terjadi anemia. Kemudian yang ketiga itu kita memeriksa untuk feses berlemak, di mana di sini kita melakukan uji lemak feses selama 72 jam. Kemudian uji sudan, kemudian tes enzim. Tes enzim di sini yaitu enzim amilase sama lipase. Kemudian pada pemeriksaan laboratoriumnya kita lakukan lemak feses itu dites 7 gram per hari. Kemudian kita juga tes enzim pankreas, kemudian bilirubinnya. Kemudian kita juga mengetes apakah ada gangguan anemia akibat pendarahan yang terjadi. Nah, kemudian kita juga mengetes di sini ada penyakit malena. Itu kita mengetes hemoglobinnya. Kemudian pada pemeriksaan laboratoriumnya itu kita memeriksa anemianya juga. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada hematokesia. Kita juga memeriksa FOBT, kemudian tes darah lengkap. Nah, itu untuk penyakit yang tadi. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya kita pemeriksaan lagi leukositnya, hemoglobin, dan anemia juga. Kemudian yang paling terakhir yaitu pemeriksaan apakah terjadi feses pucat atau akolia. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan gangguan feses, yaitu kita melakukan kultur feses, pemeriksaan kultur feses, kemudian parasitologi. Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu kita memeriksa bilirubinnya, kemudian tingkat infeksinya, kemudian parasit yang ada, dan yang paling terakhir itu kita memeriksa hemoglobin pada feses. Itu untuk hasil lengkap pemeriksaan feses.
Baik, berikutnya mengenai pemeriksaan laboratorium kimia klinik dalam penunjangan diagnosa penyakit feses, di mana jangan feses dalam diare, pemeriksaan feses rutin seperti makroskopis dan mikroskopis seperti kultur laser, uji parasitologi, tes antigen virus ALISA atau elektrolit serum. Kemudian konstipasi sembelit seperti analisis feses, tes difungsi, teori TSH, T3, T4 dan kadar kalsium serum, tes dalam lengkap. Kemudian strimpi feses belakang seperti uji lemak feses selama 72 jam, terus uji sudah, terus tes enzim pankreas atau amylase lipase, terus tes alisis feses, kemudian tes fungsi hati. Berikutnya seperti malaria, kemudian melena atau tes darah Samaralesta atau FOBT, HB dan hematokrit, tes urium dan kreatini, endoskopi gastrodinial, kemudian hematokhesia, FOBT, analisis feses mikroskopik, tes darah lengkap, kultus feses klonolikopik. Kemudian feses pucat atau akloya, di mana tes biliti pislotal dan liket, tes fungsi hati SGOT, SGPT, ALP dan GGT, analisis feses, tes urin, bilitere urin, USG abdomen, kemudian feses darah dan berlendir, pemeriksaan feses mikroskopis, kultur feses, tes parasilogi, tes darah lengkap dan koloskopi. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lain untuk mendiagnosis gangguan feses selain pemeriksaan kimia klinis. Yang pertama, ada pemeriksaan mikroskopis dan mikrobiologi feses. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat langsung feses di bawah mikroskop atau laboratorium untuk mencari parasit atau cacing yang bisa menyebabkan diare atau gangguan pencernaan, kemudian bakteri penyebab infeksi, dan sel darah putih dalam tinja yang menandakan adanya peradangan atau infeksi. Kemudian ada pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan alat panjang dan lentur yang dimasukkan ke dalam saluran pencernaan untuk melihat langsung bagian dalam usus dengan menggunakan alat kolonoskopi. Alat ini dimasukkan lewat anus untuk melihat seluruh usus besar. Endoskopi juga membantu mengetahui penyebab gangguan feses yang tidak jelas. Kemudian pemeriksaan radiologi atau citra rongseng dan CT scan. Pemeriksaan ini menggunakan sinar X atau sinar lain untuk melihat kondisi dalam perut tanpa operasi. Dengan menggunakan foto polos abdomen, gambar rongseng biasa untuk melihat apakah ada penyumbatan atau masalah lain di usus. Kemudian ada CT scan, pencitraan yang lebih detail dari perut dan usus bisa membantu melihat abses, tumor atau infeksi. Kemudian ada tes fungsi anorektal. Tes ini mengecek seberapa baik otot dan saraf di sekitar anus bekerja dengan menggunakan manometri anorektal dengan mengukur tekanan otot di anus saat menahan atau mengeluarkan feses. Kemudian ada elektromiografi atau EMG, mengukur aktivitas listrik atau sphincter atau pengunci anus untuk melihat apakah ada gangguan pada saraf atau otot. Kesimpulannya adalah pemeriksaan feses merupakan metode penting dalam menilai kondisi dan fungsi saluran pencernaan. Melalui analisis makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi, berbagai gangguan seperti diare, konstipasi, steatoria, malena, hematoksia, acolia, serta feses berdarah dan berlendir dapat diidentifikasi. Setiap kelainan memberikan petunjuk terhadap adanya infeksi, perdarahan, gangguan metabolik, atau kelainan organ seperti hati dan pankreas. Dengan demikian, pemeriksaan feses berperan penting dalam membantu dokter menegakkan diagnosis dini, menentukan penyebab penyakit, serta memantau keberhasilan terapi pada pasien.